kita mulai, saya punya pantun buat teman-teman semua. Kira-kira mau nggak dengerin pantun dari saya? Enggak sih. Emang mau. Jadi tolong didengerin ya teman-teman. Baik Pak. Siang-siang minum air hangat. Tidak lupa menyantap coklat. Assalamualaikum wahai para sahabat. Siang-siang walaupun kita dilanda hujan, kita harus tetap semangat. Baiklah, pergi ke pasar membeli paprika. Pulangnya melewati goa. Maka mari kita awali presentasi kita dengan berdoa. Maka teman-teman, kita akan berdoa terlebih dahulu, yang mana berdoa akan dipimpin oleh Kak Ina. Ina, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman, udah siap belajar? Siap. Udah siap belajar belum? Siap. Tanganku ada dua, jarinya lima. Kususun semuanya, mari kita berdoa. Tangan ke atas, bintang. Tangan ke samping, burungnya terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Duduk yang rapi, siap berdoa. Takut ikutan. Lenggulung kalau di gunung. Ular melingkar di atas pagar. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, Satu jari kiri, aku buat jembatan. kok tahu sih? Dua jari kiri, gabung menjadi empat. Buat tiga jari kanan, tiga jari kiri, gabung menjadi enam. Buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, gabung menjadi delapan. Buat kelinci lompat. Lima jari kiri, gabung menjadi 10. Siap berdoa. Sebelum berdoa, nggak ada yang boleh Bro. ada yang boleh bercanda. Semuanya berdoa. Kalau berdoa bagaimana caranya? Diangkat. Baca doanya ya semuanya teman-teman. Kita telah berdoa yang dipimpin oleh Kak Ina. Sekarang kita lanjut, tapi sebelumnya ya saya mau nyampein pantun lagi. Boleh nggak kira-kira? Boleh. Boleh nggak? Boleh. Itu nggak video callan kan? Siang-siang pergi kondangan. Pulangnya dapat kue ketan. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan, mari kita saling Kenalan. Baiklah teman-teman, kenalkan nama saya Romi Abdullah Ansari. Saya sebagai moderator dari kelompok 2 ya. Dan perkenalkan ada teman saya yang bernama Nama saya PW Edi Susilo yang akan membawakan metode eksperiment. Oke, dan satu lagi yang terakhir teman kami yang paling cantik yaitu Kak Ina. Saya sebagai mentor dan saya sebagai nanti yang bagaimana nih nanti setelah ini kita akan proses berjalannya metode ini. Kita nih dari kelompok 2 punya yel-yel. Jadi kita mau diperkenankan untuk menyuarakan dari yel-yel kita yaitu kelompok 2. Ya. Banget, Insya Allah. Ya teman-teman. 1, 2, 3. Kelompok 2, kelompok 2. Buat diri.
Jalan-jalan ke rumah Pak Camat. Cakep. Jangan lupa bawa tomat. Jangan ngaku umatnya Nabi Muhammad, kalau jawab salam aja masih enggak Kompak. Oke, coba Tata ulang Iya. kembali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, ada hadis dari hadis riwayat Bukhari yang mengatakan Allah yuhibbul fitron, yang artinya sesungguhnya Allah itu Udah paling enak. dan menyukai yang ganjil. Maka dari itu Tata ulang sekali lagi, oke? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Teman-teman udah makan? Apa lanjut Udah terus ya? makan? Pindah. Teman-teman udah ngopi? Belum, Linda mana? Print. Oke, Kakak punya pantun sedikit ya. Boleh dong kakak. Sampan sudah, rakit sudah. Yang Bilang belum, cakep dong. iya ulang ya. Sampan sudah, rakit sudah. Yang belum hanya bahteranya. Sarapan sudah, ngopi sudah. Yang belum tinggal semangat. Semangatnya. Oke teman-teman. Sekarang coba Mister mau kalian berdiri. Wede. Teman-teman, untuk selanjutnya adalah pemaparan dari metode yang akan kami gunakan, yaitu metode eksperimen. Dan untuk yang memaparkan dari metode eksperimen ini akan disampaikan oleh teman kita, yaitu Kak Pio. Silakan Kak Pio. Nah, di sini dijelaskan menurut Sagala, yaitu metode eksperimen adalah cara mengajar di mana siswa melakukan percobaan tentang sesuatu, mengamati proses dan menuliskan hasil percobaannya. Hasil pengamatan tersebut kemudian disampaikan di kelas dan dievaluasi oleh guru. Sementara menurut De Publis, metode eksperimen adalah suatu cara penyajian pembelajaran yang melibatkan teman-teman, yang melibatkan siapa? Siswa. Yang melibatkan siswa atau peserta didik secara langsung untuk membuktikan teori dari materi pembelajaran yang telah Dapat. Mister mau kalian pikirkan tentang kosakata eksperimen ya. Coba kalian pikirkan tentang kosakata eksperimen. Apa yang ada di benak kalian tentang kosakata eksperimen ini? Percobaan. Ada percobaan. Selain percobaan ada apa lagi? Lagi pengalaman. Ada penelitian. Ada apa lagi? Kontrasepsi. Eksperimen kan? Oh dia kurang fokus tuh kak, main HP dia. Gimana kak? Ya selain apa? Selain apa dia? Selain penelitian ada apa lagi teman-teman? Pengalaman kakak. Ada pengalaman. Selain pengalaman ada apa? Ada percobaan, Mister. Ada. Ada penemuan baru. Ada pembuktian ya nih teman-teman. Nih nanti Mister akan jelaskan langkah-langkah tentang metode eksperimen. Nah mungkin nanti teman-teman bertanya-tanya ya, pasti bertanya-tanya. Halo. Kayak bisa fokus. Teman-teman bisa fokus. Oke, dilanjut. Itu ada identifikasi masalah. Apa sih identifikasi masalah itu? Ada yang tahu nggak kira-kira teman-teman? Nggak tahu, Mister. Nggak tahu ya. Nah, identifikasi masalah itu kita mencari masalah apa yang ingin kita tentukan. Nah, kan kalau tema kita hari ini itu adalah pendidikan agama Islam. Nah, berarti kita udah dapat belum tentang identifikasi masalah? Kita udah selesai belum? Belum. Udah ya teman-teman. Udah ya teman-teman. Nah, kita udah
udah dapat nih subtema kita itu tentang pendidikan agama Islam. Nah, yang kedua itu perumusan hipotesis itu kita kayak merumuskan apa itu pendidikan agama Islam. Kita rumuskan lagi tuh. Nah, selanjutnya itu ada desain eksperimen. Desain apa teman-teman? Eksperimen. Desain eksperimen. Nah, desain eksperimen itu ketika kita sudah merumuskan masalah-masalah tentang pendidikan agama Islam, kita desain ulang nih, kita bentuk lebih terperinci lagi. Nah, selanjutnya ada apa teman-teman di sini? Ada pemilihan sampel. Nah, nanti metode eksperimen nanti kita akan menggunakan sampel yaitu mencari atau meneliti menggunakan apa kayaknya? Menggunakan HP langsung ya teman-teman. Nanti teman-teman Mister ajak untuk meneliti lewat HP langsung. Nah, selanjutnya itu ada apa teman-teman di sini? Pelaksanaan eksperimen. Nah, nanti teman-teman ketika sudah waktunya untuk disuruh mencari eksperimen tersebut, nah di sini waktunya. Nah, selanjutnya apa nih teman-teman? Nah, selanjutnya itu ada analisis data teman-teman. Analisis data itu memuatkan materi apa yang kalian akan jelaskan. Nah, di sini selanjutnya ada interpretasi hasil. Nah, jadi teman-teman kembali bertanya nih kepada kepada Mister boleh, kepada Kak Ida boleh, atau kepada Kak Romi tentang metode pendidikan agama Islam ini. Nah, terakhirnya itu ada laporan Hasil. Nah, nih teman-teman, tentang metode eksperimen, kan mungkin yang ada di benak kalian itu tentang metode eksperimen itu berkaitan tentang tentang pelajaran IPA ya. Yang sesuai itu yang masuk itu di pelajaran IPA. Misalkan kalau Mister ambil itu contohnya di kelas 4. Di kelas 4 itu ada bab yang bertemakan perubahan zat. Nah, itu gampang banget ya teman-teman. Itu gampang banget buat untuk dijadikan proses atau metode eksperimennya. Nah, di sini Mister sama Mister Taina Karomi agak kewalahan teman-teman. Miss Ina agak kewalahan untuk menentukan judul, untuk menyeimbangkan teman-teman, untuk menyeimbangkan antara metode eksperimen ini sama judul yang kita terima. Kita agak kewalahan, maka dari itu kita maka dari itu kita kewalahan. Nah, di sini teman-teman ada manfaat metode eksperimen. Penggunaan metode eksperimen dalam pembelajaran pendidikan agama Islam merupakan salah satu alternatif untuk mengembangkan kemampuan berpikir peserta didik melalui eksplorasi temuan-temuan peserta didik. Penggunaan metode ini juga dapat menghindari kejenuhan belajar peserta didik dan Di situ apa? peserta Kan didik gua jalan, dan Bang. meningkatkan belajar Masuk. dengan menggunakan metode eksperimen dapat untuk diterapkan dalam pembelajaran pendidikan agama dan mendorong aktivitas belajar peserta didik secara mandiri. Nah, selanjutnya nih teman-teman, kelebihan metode eksperimen. Metode ini dapat membuat peserta didik lebih percaya diri atas kebenaran atau kesimpulan berdasarkan percobaan sendiri daripada hanya menerima kata pendidik atau buku. Yang kedua ada apa nih teman-teman? Peserta didik Ya, di sini ada peserta didik dapat mengembangkan sikap yang mengadakan studi eksplorasi atau menjelajahi ya teman-teman tentang ilmu dan teknologi. lagi. Yang ketiga teman-teman, dengan metode ini
akan tentunya manusia yang dapat membawa kecolongan yang diharapkan dapat bermanfaat bagi kesejahteraan hidup manusia. Kekurangannya ini teman-teman tahu nggak sebelumnya kekurangannya apa aja? Nggak tahu kakak. Nggak tahu ya. Di sini kakak akan menjelaskan. Yang pertama itu tidak cukupnya alat-alat, mengakibatkan tidak siap anak didik berkesempatan mengadakan eksperimen. Nah biasanya nih teman-teman, kalau misalkan kita pengen eksperimen, pasti ada benda yang ingin digunakannya. Misalkan kita ambil itu perubahan zat wujud, nah pasti kita kayak butuh kayak es batunya buat merubahnya kan. Kalau misalkan es batu didiamkan di tempat di ruangan pasti akan mencair. Dan kita butuh alatnya apa itu teman-teman? Es batu. Butuh alatnya yaitu es batunya buat alat eksperimen. Yang kedua, jika eksperimen memerlukan jangka waktu yang lama, peserta didik harus menanti untuk melanjutkan pelajaran. Nih teman-teman, kalau misalkan kita ambil contohnya itu perubahan zat wujud di pelajaran IPA, pasti kita harus menunggu es batunya mencair. Es batu kalau cair lama nggak teman-teman? Cepat. Lama apa cepat? Lama. Tergantung tempat. Ya, selanjutnya ini ada metode ini lebih sesuai untuk menyajikan bidang-bidang ilmu dan teknologi. Penggunaan metode eksperimen dalam pembelajaran pendidikan agama merupakan salah satu alternatif untuk mengembangkan kemampuan berpikir peserta didik melalui eksplorasi teman-teman peserta didik. Penggunaan metode ini dapat menghindari kejenuhan belajar peserta didik. Nah itulah pemaparan dari kakak Pri. Ya. Coba teman-teman boleh tepuk gujuknya nggak pakai Kapri? G-O-G-O-D-G-O-B. Good job. Good job, good job, good job. Coba sekali lagi, tepuk gujuk. G-O-G-O-D-G-O-B. Good job, good job, good job. Masih pada semangat nggak? Masih pada semangat nggak? Masih. Kita tepuk semangat dulu. Tadi ada yang ngantuk, ada yang bengong, masih ada yang main HP. Coba kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangatnya kayak gini. Tepuk semangat. Dang dang dang. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Apa apa. Coba bisa nggak? Coba. Satu, dua, tiga. Tepuk semangat. Nah, di sini semuanya anak hebat. Ada yang tahu nggak tepuk hebat kayak gimana? Ada yang tahu nggak? Udah, aku udah tepuk hebat. Baru kita tepuk hebat. Gini, tepuk hebat. Aku hebat. Kamu hebat. Semua hebat. Oke, dan setelah ini kita ada permainan. Kita akan mengadakan games tentang metode eksperimen. Jadi gini. Nih kita bagi kelompok dulu. Kemungkinan 1 sampai 5 nih. Sebelum kan biasanya pemaparan materi dulu ya. Kalau kita permainan dulu, setelah permainan baru pemaparan materi. Ya kayak gitu. Kita bagi kelompok
kelompok sesuai dengan judul makalah ini. Berhitung dari 1 sampai 5. Berhitung aja kali ya? Ya, berhitung dari 1 sampai 5. Baik. Ayo mulai, Bang Hidayat. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 3, 5, 1, 2, 3, 1, 5, 1. 2, 3, 4. Empat. Nah, yang 1, yang 2, yang 3, yang 4. Ya. Boleh lebih. Nah, 5 enggak? 5 enggak diajak? Oh ya, yang 5 ya, maaf saya. Jadi setiap kelompok nanti kita akan pilih misalkan salah satunya, misalkan kelompok 1 Rizky maju. Dia akan menjelaskan tentang hakikat pendidikan agama Islam. Itu akan kita sebelum kita memaparkan, jadi kalian tuh harus tahu kan kita menggunakan metode Eksperimen. Jadi apa sih metode eksperimen yang tadi kalian dapatin dari kakak Priyo? Yang kalian tahu apa itu metode eksperimen? Percobaan. Percobaan atau Penelitian. penelitian. Oke. Nanti menjelaskan di sini yang kalian tahu aja lah gitu. Nanti kita juga akan masuk pertanyaan. Nah, ini juga nggak cuma kayak mainan, tapi nanti juga ada rewardnya buat kalian. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati injak bumi. Hati injak bumi. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati, Pukul dada. kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, mukul dada. Kalau kau suka hati sorak hore. Hore! Kalau kau suka hati sorak hore. Hore! Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati sorak hore. Hore! Kalau kau suka hati semuanya. Hore! Kau suka hati Semuanya. Hore! Kalau kau suka hati, mari. Dah. Dari judul apa tadi? Masalah di rumahku. Tiga. Tujuan pendidikan agama Islam. Jadi tujuan pendidikan daripada pendidikan agama Islam itu adalah berdasarkan nilai-nilai Al-Quran dan hadis. Setuju. Belum. Untuk menjadikan peserta didik menambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini. Oh iya ini. Tadi tentang ruang lingkup pendidikan agama Islam. Aku mau nanya ke Bang Ali. Apa saja ruang lingkup bahan pelajaran pendidikan agama Islam? Bisa jawab? Kita kasih. meliputi keserasian keseimbangan Bisa lihat sini. keselarasan hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Bekti mana Bekti? Untuk kelompok 3. Tadi tentang apa tujuan pendidikan agama Islam ya?
Pak Esa katanya. Apa tujuan pendidikan agama Islam menurut Harun Nasution? Ibu bapak saya. Apa? Bisa jawab? Nilai sistem nilai unik berdasarkan Al-Quran dan hadis, Ibu. Mana kelompok 5? Mana kelompok 5? Judulnya orientasi pendidikan agama Islam. Siapa? Ini dia. Ini dia. Tadi kelompok 5 belum maju ke depan. Ya, Belum. Belum ya? Belum maju ya? Sekarang nih jawabannya. Apa itu kognitif dan apa itu efektif? Yang salah. Kognitif adalah Nggak ada sini boleh? Iya lah. ya. Kawasan yang membahas tujuan pembelajaran berkenaan dengan proses mental. Afektif suatu dominan yang berkaitan dengan sikap, nilai-nilai interest, apresiasi. Ini salah satu teman kita ahli filosofi. Apa yang harus dipahami tentang pola pembinaan agama Islam? Dan menurut Rama Yulis, apa itu pola pembinaan agama Islam? Ya, menurut Rama Cara dalam mendidik itu. Udah? siapa yang kelompok 1? Iki. Abdul Syukur. Nah, ini dia. Nih, tentang bukan pendidikan agama Islam ya. Apa itu hakikat pendidikan agama Islam dan apa yang kalian pahami tentang hakikat pendidikan agama Islam? Pendidikan agama Islam itu adalah untuk bertujuan untuk Tahu. mengembangkan Nggak tahu gua apa enggak. individu untuk agar bisa untuk bisa menjadi bisa menjadi manusia yang bertakwa. Rizky. Makasih ya teman-teman atas jawabannya. Pemaparan dulu dari ya, pas di akhir rewardnya dari Boleh diperhatikan ke depan semua ya. Yang mana kita akan menerangkan dari hakikat pendidikan. Yang mana pendidikan agama Islam ini adalah suatu usaha dan upaya yang terencana di dalam penyampaian kepada peserta didik untuk mengenal, memahami, meyakini, mengimani, ya, bertakwa, berakhlak yang baik dan juga Gua spesial ya? mengamalkan ajaran agama Islam dari sumber utamanya yaitu Al-Quran dan Belakang gua pada basah nggak? Belakang gua yang pada mana basah. melalui Belakang gua pada kegiatan basah nggak? bimbingan, pengajaran latihan serta penggunaan pengalaman. Lalu, teman-teman, secara epistemologi ya atau metode dalam penggaliannya sangat berbeda. Karena kenapa? Pendidikan agama Islam ini memiliki tujuan, Niatkan yaitu keimanan. memiliki tujuan yang mana pendidikan agama Islam bertujuan meningkatkan keimanan, pemahaman. Tadi ini, Nah, sangat berbeda yaitu adalah karena agar memahami, lalu tak terampil melaksanakan dan juga mengamalkan akan agama Islam melalui kegiatan pendidikan.
Nah, tujuannya pendidikan agama Islam itu meningkatkan keimanan, Alat berapa, Bunda? pemahaman, penghayatan, dan pengamalan bagi peserta didik tentang agama Islam, sehingga menjadi berapa, Bunda? manusia sebagai muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Boleh diperhatikan bahwa kami mengedepankan beberapa Nah, kalau kayak gini, nah, kalau kayak gini tapi kesimpan teori kan? dari beberapa pemahaman yang mendasar terkait dengan dua istilah untuk Capek deh. pendidikan agama Islam dan juga pendidikan Islam. Yang pertama itu dari Muhaimin, yang mana beliau berpendapat bahwa pendidikan agama Islam bermakna upaya mendidik agama Islam atau ajaran Islam dengan pandangan dan sikap hidup seseorang. Nah, untuk orientasi PA itu terbagi menjadi 3. Yang pertama kognitif, Tapi kayaknya bau deh. dan yang terakhir psikomotor, ya, atau juga disebut dengan domain fluid. Nah, untuk kognitif adalah kawasan yang membahas tujuan pembelajaran yang berkenaan dengan proses mental, ya, yang berawal dari tingkat pengetahuan sampai dengan tingkat lebih tinggi yaitu evaluasi. Nah, untuk kawasan ini terbagi menjadi 6. Yang pertama adalah knowledge atau pengetahuan, ya, pemahaman atau comprehension, penerapan application, analisis atau analisis, Astagfirullahaladzim. sintesis, dan yang terakhir adalah evaluasi. Untuk afektif adalah satu domain yang berkaitan dengan sikap, nilai-nilai, terus apresiasi atau penghargaan, dan penyesuaian perasaan sosial. Tingkat ini dibagi dalam 5 tingkatan. Yang pertama menerima, menanggapi, berkeyakinan, lalu pengorganisasian, dan yang terakhir adalah pengamalan atau keterturunan di dalam ketelitian. Nah, yang ketiga yaitu psikomotorik. Ya, yang mana psikomotor mencakup tujuan yang berkaitan dengan keterampilan atau skill yang bersifat manual atau motorik. Psikomotorik juga memiliki tingkatan-tingkatan tersebut yang mana dapat dilihat pada penjelasan berikut ini. Yang pertama ada persepsi, yang kedua kesiapan, yang ketiga mekanisme, lalu respon terbimbing, kemahiran, dan juga adaptasi. Mungkin itulah dari sedikit pemaparan kami tentang pendidikan agama Islam, ya, yang mana kita telah coba melalui metode eksperimen tadi sebelumnya yang dijelaskan oleh Kak Ina. Boleh kita tepuk wow dulu buat Kak Romi? Gimana tepuk wow? Gimana ya? Lupa Tepuk kan? wow. Wow. Sekarang saya ambil alih ya. Oke, Mister. Jadi pemenang ya, pemenang nih kelompok terbaik itu jatuh kepada kelompok kelompok terbaik itu jatuh kepada kelompok satu. Oke, kelompok satu boleh maju. Kelompok 1 silahkan boleh maju ke depan. Maju, maju. Merinci ya tentang secara mendalam tentang apa itu pendidikan agama Islam. Ketika di Bank Syukurnya juga, Bank Syukur juga dapat dijelaskan dengan baik dan percaya diri. Untuk juara duanya nih teman-teman, juara duanya itu jatuh kepada kelompok dua. Oke, kelompok dua silakan main siapa? Oke, kenapa kelompok 2? Karena kelompok 2 ini kelompok yang dipilih langsung atau dipilih random, dan Bang Afwan ini bisa menjelaskan dengan secara terperinci, dan Bang Ali juga bisa menjelaskan dengan tepat ya. Untuk juara 3-nya nih teman-teman, juara 3-nya itu jatuh kepada kelompok 3.
Kami mohon maaf atas banyaknya kekurangan ya. Jadi kesalahan kedatangan dari kami sementara kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sekian kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.